Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Mudah-mudahan anak-anakku yang soleh soleha senantiasa sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat berjumpa kembali di channel yang sama pada pembelajaran kali ini, pembelajaran akidah akhlak. Anakku sekalian, siapkan buku cetak akidah akhlakmu, buka halaman 67, pelajaran kelima dengan tema menjauhi akhlak tercela. Pelajaran ini atau tema 5 ini adalah tema yang terakhir dalam pembelajaran akidah akhlak pada semester ganjil ini. Baiklah, Bapak akan jelaskan pokok materinya pada pelajaran kali ini, menjauhi akhlak tercela. Dengarkan dan simak, perhatikan baik-baik. Salah satu akhlak tercela yang harus kita hindari adalah sifat pemarah. Seseorang yang pemarah sesungguhnya sedang dalam godaan setan untuk meluapkan emosi atau amarah yang ada dalam hatinya. Sifat pemarah dapat membuat seseorang berkata kasar dan juga berbuat kekerasan kepada orang lain, sehingga dapat membuat mereka sakit hati. Sifat pemarah memiliki cukup banyak mudarat. Nah, anakku sekalian, tahukah kamu apa mudarat itu? Mudarat itu adalah keburukan, kejelekan atau kerusakan. Dari sifat pemarah itu maka melahirkan banyak kerusakan dalam tatanan kehidupan kita sebagai manusia. Maka jauhi ya sifat marah anak-anakku ya. Oke, kita lanjut. Selain dapat menjauhkan diri dari orang lain, hal tersebut juga dapat membuat kita semakin jauh dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan yang dilakukan ketika marah sering tidak terkontrol karena yang berperan adalah hawa nafsu. Seorang yang sedang dalam keadaan marah dan emosi yang tidak tertahan dianjurkan untuk berdiam diri atau berwudu agar amarah yang ada dalam hatinya meredah. Dengan cara seperti itu akan membuat diri lebih tenang dan menghilangkan marah di dalam hati. Oke ya, kita lanjut buka halaman berikutnya, halaman 69. Nah, halaman 69 sifat pemarah. Dalam halaman 69 anakku sekalian, lihat ada mulahazah yaitu mengamati gambar. Nyok, kita amati gambar. Di sini ada 2 gambar. Gambar pertama seorang ibu dan 3 orang anak sedang ngapain tuh ya. Gambar yang kedua ada seorang laki-laki ya, itu sedang ngapain tuh 2 ya. Yang satu berdiri, yang satu duduk. Mungkin satu kakaknya berdiri, yang satu lagi adiknya sedang duduk. Apa yang terjadi pada peristiwa di atas? Apakah ada hubungannya dengan pelajaran ini? Nah, berikan pendapatmu terhadap gambar tersebut ya. Nanti kalian kerjakan tuh ya. Tugasnya mengamati gambar, lalu kalian lihat gambar tersebut, perhatikan, lalu kalian tulis ya. Ada kaitannya gak gambar tersebut dengan pembahasan kita pada hari ini tentang sifat marah? Oke, kita lanjut ya. Lanjut halaman 69 bagian A, sifat pemarah. Salah satu hal yang sering dilakukan seseorang saat dirinya merasa terusik atau tidak nyaman dengan keadaan adalah marah. Seseorang bisa saja marah kepada temannya, saudara, keluarga, atau siapa saja yang menjadi penyebab dia marah ya. Kita lanjut, menjadi sebab dia marah. Orang yang mudah marah tentu akan berdampak pada dirinya sendiri. Pernahkah kamu marah kepada teman, kakak, adik, atau ayah dan ibu? Apa yang menyebabkan kamu marah? Apakah kakak yang suka mengganggu? Apakah adik? Nah, kita buka halaman 69 berikutnya, halaman 70. Apakah adik yang menjengkelkan, ya, membuat kita kesal, ya, membuat kita jengkel? Apakah teman yang mengejek kamu? Apakah ayah dan ibu yang tidak memberi uang saku kepada kamu yang sama seperti adikmu atau kakakmu? Nah, itu
ya kamu berikan contoh-contoh kenapa kita bisa marah. Nah, di lingkungan, di sekolah, di rumah, ya, pada kakak, pada adik, pada ayah atau pada ibu. Kenapa? Nah, nanti kamu bisa menceritakan tuh, ya. Kita lanjut. Marah merupakan suatu hal yang wajar dan manusiawi. Setiap orang pernah melakukannya. Meskipun demikian, marah bukan sikap yang dibenarkan oleh agama Islam. Ada marah yang terpuji dan dibolehkan agama. Misalnya contoh, yuk kita lihat. Marah dengan tujuan untuk mempertahankan diri, kehormatan, harta, agama, hak-hak umum, dan mendorong orang yang tertindas. Nah, contohnya, dahulu kan bangsa kita dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Dijajah oleh Jepang selama kurang lebih 3,5 tahun. Bangsa kita marah tuh, ya, bersatu. Ya, para pemimpin, para ulama, para santri, ya, para petani, semuanya marah. Kenapa marah? Marah mempertahankan negara dan bangsa. Tuh, jangan sampai negara dan bangsa kita, ya, dirongrong, ya, diacak-acak oleh negara lain. Jangan sampai hak-hak kita diambil oleh negara lain. Itu boleh marah untuk membela, mempertahankan harga diri bangsa, negara, dan agama. Itu marah yang mulia, marah yang diridhoi oleh Allah, atau marah yang diperbolehkan dalam agama. Oke, kita lanjut. Marah yang bertujuan untuk kepuasan nafsu dan alasan tidak jelas. Marah tersebut adalah marah yang dicela dan dilarang oleh agama. Nanti kalian bisa bedakan tuh, mana marah yang dibolehkan dalam agama dan mana marah yang dilarang oleh agama. Tadi Bapak dijelaskan, ya, marah yang dibolehkan dalam agama tadi, ya, marah tatkala hak-hak kita diabaikan, hak-hak kita dirampas, ya, kehormatan kita, nah, bangsa negara kita mau dirampok kekayaannya, boleh kita marah, ya. Nah, marah tidak boleh, marah karena emosional yang berlebihan. Ya, baru dicela aja sama teman kita sudah marah berlebihan, sehingga jadi keributan. Itu jangan, ya, itu harus kita mampu untuk meredam marah tersebut. Oke, kita lanjut bawahnya. Kepribadian seseorang juga bisa dilihat ketika ia marah. Seseorang yang dapat menahan kemarahannya dan melahirkan akhlak yang baik seperti merendahkan diri, sabar, tidak menyakiti orang lain, memaafkan, ramah, dan sifat-sifat baik lainnya. Saat timbul sebab-sebab yang memancing kemarahan adalah seseorang yang kuat. Seseorang yang mampu mengendalikan diri ketika marah mendapat pujian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada umatnya bahwa orang yang paling kuat, kata Nabi ini, bukanlah orang yang pandai bergulat, sehingga tidak terkalahkan. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dari marah ketika dia marah. Ya. Yuk kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadidu bisurati, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Rawahul Bukhari. Yang artinya orang kuat bukanlah orang yang mampu mengalahkan musuh, tetapi yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Hadis riwayat Al-Bukhari, ya. Nah, sekalian, demikianlah pembahasan materi kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk anak-anakku, agar kalian semuanya dapat menahan marah ketika datangnya marah. Jadi orang yang hebat, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan diri ketika ia marah. Itu kata Rasulullah SAW. Dan orang yang mampu mengendalikan diri ketika dia marah, maka surga baginya. Kata siapa? Kata Nabi lagi SAW. La taqdob walakal jannah. Janganlah marah, bagimu surga. Ini nasihat ini ketika Umar sedang marah, ya. Dalam cerita Umar sedang marah, lalu Nabi datang, kata Rasulullah SAW, la taqdob walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Ya, enak gak, ya? Nah, kita mau masuk surga kan? Nah, maka kita harus jaga emosi kita.
jaga amarah kita ketika datangnya kita marah. Oke, demikianlah kesempurnaan yang nyala milik Allah Jalla Jalaluhu, kekurangan milik Bapak seorang hamba Allah yang dhaif. Kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham mengenai materi pembelajaran hari ini tentang marah, maka kalian boleh japri ke Bapak ya. Untuk tugas saudaraku sekalian ya, ingat tadi ya, tugasnya untuk hari ini menyalin hadis ya tentang marah, yaitu riwayat Imam Al-Bukhari halaman 70. Laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab ya. Jadi halaman 70 hadisnya kalian salin ke buku tulis lalu kalian baca ya dengan artinya. Demikianlah, kurang lebih maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.